Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, bagaimana bisa seorang pria menjadikan istrinya jadi soto? Bahkan sotonya itu dihidangkan ke pelanggan-pelanggannya. Yang lebih mirisnya lagi, aksinya itu dibantu oleh selingkuhannya. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Kisah ini diawali dengan seorang pria bernama Benget Situmorang berusia 36 tahun. Benget merupakan pria asal desa Ambarita, Samosir, Sumatera Utara. Di sana, Benget tinggal bersama dengan kedua orang tuanya dan ketiga adiknya. Namun karena orang tuanya yang tidak memiliki penghasilan yang cukup, akhirnya ia memilih untuk merantau ke ibu kota. Setibanya di ibu kota, Benget tinggal bersama dengan neneknya yang kebetulan neneknya sudah berada di Jakarta sejak lama dan menetap di sana di daerah Otista, Jakarta Timur. Awalnya, Benget kesulitan untuk mencari pekerjaan di Jakarta lantaran ia tidak memiliki skill ataupun pengalaman kerja. Namun beruntungnya, saat itu ia bisa nyetir. Hingga akhirnya, setelah kesana kemari mencari pekerjaan, Benget pun mendapatkan pekerjaan sebagai supir Kopaja di wilayah Blok M, Jakarta Selatan. Dan setelah mendapatkan pekerjaan itu, Benget pun akhirnya mengontrak sendiri di daerah Blok M dan berpisah dengan neneknya. Benget yang sedari remaja sudah dikenal susah diatur, kini hidupnya semakin tak terkendali, di mana ketika ia mengontrak dan hidup sendiri, kehidupannya sehari-hari ia habiskan di terminal. Dan di terminal itu, ia jadi kenal dengan banyak orang yang memiliki kepribadian yang kurang baik, yang mana semua teman-teman Benget suka bermain wanita. Dan hal itu membuat Benget jadi ikut-ikutan. Bahkan semenjak saat itu, Benget pun menjadi ketagihan bermain wanita. Dan pendapatan dari hasil kerjanya, ia habiskan untuk hal-hal seperti itu. Hingga akhirnya beberapa tahun kemudian, Benget bertemu dengan seorang wanita bernama Roini. Saat itu, Roini hendak menaiki angkot di terminal Kampung Rambutan. Benget yang melihat Roini seketika langsung tertarik dan berkenalan dengannya. Dari pertemuan itu, tak butuh waktu lama, Roini dan Benget akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan pernikahan itu diadakan di Samosir, kampung halaman Benget. Lalu setelah menikah, keduanya pun kembali ke Jakarta dan tinggal di sebuah kontrakan di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Di sana, keduanya disibukkan dengan pekerjaan masing-masing demi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selama menikah, hubungan rumah tangga mereka berjalan dengan baik. Mereka juga dikaruniai 2 orang anak. Akan tetapi, setelah berjalan 2 tahun, Roini baru mengetahui sifat asli dari Benget, yang mana Benget suka bermain wanita, suka minum-minum, serta memiliki sikap temperamen yang tinggi. Tak hanya itu, Benget juga sering membuat onar di kontrakannya tersebut. Ia kerap kali ribut dengan tetangga kontrakannya. Hingga akhirnya pada tahun 2005, Benget diusir dari kontrakannya tersebut. Dan dengan terpaksa, Benget dan istrinya pindah kontrakan. Semenjak kejadian itu, hubungan Benget dengan Roini jadi tidak harmonis lagi. Oleh karena itu, Benget lantas menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Darna Sri Astuti berusia 32 tahun. Setelah 1 tahun menjalin hubungan, Darna mengajak Benget untuk bertemu keluarganya di Jambi. Dan setibanya di Jambi, Benget disambut hangat oleh keluarga Darna dan menyuruh mereka untuk segera menikah. Akan tetapi, di sini Darna dan keluarganya tidak mengetahui latar belakang Benget yang sudah memiliki istri dan 2 orang anak, sehingga mereka menyuruh keduanya untuk segera menikah. Singkat cerita, Benget dan Darna balik lagi ke Jakarta, dan setibanya di Jakarta, Benget jadi sering tinggal di kontrakan Darna. Sementara Roini sudah tak diurusinya lagi. Jangankan untuk menafkahi lahir dan batinnya, untuk bertemu saja Benget sudah tidak pernah lagi. Sehingga Roini harus banting tulang sendiri untuk menghidupi kedua anaknya. Dan beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2011, Benget akhirnya menceraikan Roini dan menikahi Darna di kampung halamannya di Jambi. Setelah pernikahan itu, keduanya balik lagi ke Jakarta. Darna dan Benget kemudian beralih profesi, yang mana keduanya beralih berjualan soto di sekitaran terminal Kampung Rambutan. Di sana, mereka menyewa sebuah ruko kecil yang sengaja selain dijadikan tempat usaha, juga dijadikan tempat tinggal mereka.
Dari hari pertama berjualan soto, jualannya pun laris manis. Akan tetapi, dari kebanyakan pembeli, yang beli itu rata-rata teman Benget sendiri. Dan ternyata, yang membuat jualannya rame bukanlah dari sotonya. Akan tetapi, secara diam-diam, Benget ini menjual tuak yang selalu diminati oleh teman-teman Benget. Dan dari hasil jualannya itu, Benget pun memiliki uang yang cukup banyak. Nah, sahabat onlineku, dari sinilah permasalahan sebenarnya dimulai. Saat itu, karena merasa dirinya memiliki banyak uang, Benget pun kembali pada mode aslinya, yang mana saat itu, ia mulai menggoda penjual jamu keliling yang biasanya berjualan di kawasan terminal. Penjual jamu tersebut bernama Tini, berusia 39 tahun. Karena sering digoda, Tini pun tertarik dengan Benget. Bahkan, Tini juga sering datang ke warung soto milik Benget. Meskipun di situ ada istri Benget, Darna, Tini tidak sungkan sedikit pun. Sebab Darna tidak mengetahui apa tujuan sebenarnya Tini datang ke warungnya selain makan soto. Dan yang sebenarnya Tini datang ke warung hanya untuk bertemu dengan Benget. Selain itu, Darna juga tidak mengetahui hubungan Tini dengan Benget. Di lain sisi, Tini sendiri ternyata juga memiliki anak dan suami di kampung halamannya di Karanganyar, Jawa Tengah. Selanjutnya, karena tidak mau jauh dengan Tini, Benget pun menyuruh Tini untuk berjualan jamu di warungnya saja agar mereka bisa bertemu setiap hari. Awalnya, Darna tidak curiga sedikit pun. Namun lama-kelamaan, ia mengetahui jika sebenarnya suaminya Benget memiliki hubungan dengan Tini. Akan tetapi, meskipun ia tahu jika suaminya memiliki hubungan dengan wanita lain, Darna tidak berani berbuat apa-apa. Sebab, suaminya Benget dikenal orang yang temperamen dan tak segan untuk melayangkan pukulan terhadapnya. Ia pun hanya bisa menerima kenyataan pahit ini. Bahkan setelah ketahuan itu, Benget mengajak Tini untuk tinggal bareng di tempatnya. Jadi mereka ini tidur bertiga di satu tempat yang sama, yang mana hal itu menimbulkan terjadinya percekcokan setiap harinya antara Benget dan Darna. Mulai saat itu, Benget kemudian merencanakan sesuatu untuk menghabisi Darna. Sebab ia merasa Darna merupakan pengganggu dalam hubungannya dengan Tini. Lalu pada tanggal 1 Maret 2013, Benget mengajak Tini untuk mengeksekusi Darna. Dan di tanggal 2 Maret 2013 terjadi percekcokan, yang mana saat itu Benget menuduh Darna telah menjalin hubungan dengan pria lain. Akan tetapi, Darna merasa ia tidak pernah melakukan tuduhan itu. Yang ada, Benget sendiri yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Dan tuduhan itu merupakan akal-akalan Benget saja. Percekcokan itu pun semakin memanas, sehingga membuat Benget naik pitam. Ia kemudian melakukan penganiayaan terhadap Darna selama berjam-jam. Darna dipukuli menggunakan benda tumpul berkali-kali sampai dirinya tidak berdaya. Selanjutnya, Benget meminta bantuan kepada Tini untuk menjalankan rencananya tersebut. Dengan dibantu Tini, mereka lantas mengikat tangan dan kaki Darna dalam posisi telentang. Setelah itu, Benget mengeksekusi Darna dengan cara memasukkan tangan dan sebuah botol berisi air panas ke dalam gua idaman para pria milik Darna, yang kemudian membuat Darna menjerit. Di saat Darna menjerit itu, Benget lantas melayangkan kayu ke wajah Darna dan membuat Darna tidak bergerak lagi. Selanjutnya, mereka meninggalkan Darna di kamarnya sendirian. Sementara Benget dan Tini melanjutkan aktivitas seperti biasanya, seperti tidak terjadi apa-apa. Hingga 3 hari kemudian, tercium aroma yang tidak sedap, dan aroma itu berasal dari kamar Darna. Dan benar saja, setelah dicek, tubuh Darna memang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dengan adanya aroma tersebut, Benget pun menjadi panik. Ia berpikir keras bagaimana caranya membuang tubuh Darna agar tidak diketahui orang-orang. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah cara, yakni dengan membawa tubuh Darna ke kamar mandi, lalu memisah-misahkan tubuh Darna menjadi beberapa bagian dan dimasukkan ke dalam 7 kantong plastik. Akan tetapi, salah satu kantong yang berisi daging, jantung, dan hati ia simpan ke dalam kulkas. Sementara ke-6 kantong lainnya ia buang secara terpisah. Yang mana ketika membuang kantong-kantong tersebut, Benget menyewa mobil angkot milik tetangganya. Kala itu, ia mengaku ingin menyewa mobil tersebut untuk belanja kebutuhan warung. Ia menyewa mobil angkot tersebut seharga 250.000. Setelah membuang semua kantong tersebut, Benget pun merasa lega dan melanjutkan aktivitasnya lagi berjualan soto. Akan tetapi, soto yang ia jual hari itu berbeda dari biasanya, yang mana biasanya Benget menggunakan daging ayam,
Sedangkan hari itu ditambah dengan daging darna. Sementara hati dan jantung ia buat sambal goreng. Tanpa rasa curiga sedikit pun, orang-orang yang makan soto itu mereka memakannya dengan sangat lahap. Selain karena tidak tahu dan soto itu dihidangkan secara gratis, mereka pun memakannya dengan sangat lahap. Bahkan Benget pun juga ikut menikmati soto tersebut. Sementara Tini, ia tidak ikut menikmatinya. Setelah kejadian itu, Benget dan Tini mengira aksinya itu tidak bakal ketahuan. Namun sayangnya, pada saat Tini dan Benget membuang bungkusan plastik yang terakhir di sekitar jalan tol KM 3.800, aksinya itu dilihat oleh pengendara lain yang saat itu berhenti di tepi tol di belakang angkot yang digunakan Benget dan Tini. Saat itu, pengendara yang berada di belakang Benget merasa curiga ketika melihat seorang wanita turun dari angkot lalu membuang kantong plastik di luar pembatas tol dengan tergesa-gesa. Pengendara yang curiga itu pun lantas mendekati dan memeriksa kantong tersebut. Setelah didekati, tercium aroma yang tidak sedap, dan setelah dibuka, kantong tersebut berisi kelapa manusia. Selanjutnya, mereka melaporkannya kepada petugas tol dan diteruskan kepada pihak kepolisian. Selain itu, pada saat Benget membuang kantong tersebut, ia juga bertemu dengan temannya yang bernama Junaidi dan Yusuf Effendi. Temannya itu juga sempat menegur Benget, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Benget. Berdasarkan saksi yang melihat Benget dan Tini malam itu, polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Dan setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan 5 bungkus kantong plastik yang berisi bagian-bagian tubuh manusia di 5 tempat yang berbeda. Potongan tubuh ditemukan sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Tubuh korban itu ditemukan tersebar di beberapa lokasi. Di KM 0.200 ditemukan potongan kaki kanan. Di KM 1.200 ditemukan potongan tangan kanan. Di KM 2.200 ditemukan potongan tangan kiri. Dan pada KM 2.300 ditemukan potongan kaki kiri. Sementara di KM 2.400 potongan kecil badan juga ditemukan. Selain itu, polisi juga berhasil mengetahui pemilik angkot yang disewa Benget malam itu. Dan dari situlah polisi berhasil mengamankan Benget dan Tini di warungnya. Saat diperiksa, Benget dan Tini mengakui semua perbuatannya. Lalu mengenai bagian lainnya yang tidak ditemukan, Benget mengaku jika ususnya dibuang ke sungai dengan dibungkus kantong plastik. Sementara daging, jantung, dan hatinya sudah dijadikan soto dan sambal goreng dan sudah habis dihidangkan ke pelanggan-pelanggannya. Mengetahui hal itu, semua orang terkaget-kaget, terutama orang-orang yang ikut menikmati hidangan soto yang diberikan Benget pada saat itu. Mereka tidak menyangka jika soto yang mereka makan berisi daging manusia. Selanjutnya, dilakukan tes kejiwaan untuk mengetahui bagaimana kejiwaan Benget saat itu. Namun, hasil tes tersebut menunjukkan jika kejiwaan Benget hasilnya normal. Jadi kesimpulannya, Benget melakukan aksinya itu dalam keadaan sadar. Dan setelah menjalani pemeriksaan, Benget dikenakan pasal 340 KUHP, Jungto 338 KUHP dengan ancaman hukmat atau penjara 20 tahun. Akan tetapi, sebelum menjalani hukumannya itu, Benget meninggal dunia di Rutan Cipinang karena mengidap TBC akut. Sedangkan Tini dikenakan pasal 55 KUHP, Jungto 56 KUHP, Jungto 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 14 tahun penjara karena turut membantu Benget melancarkan aksinya itu. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.